Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampau teori-teori komunikasi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Holipa dari Prodi KPI 2, STAI Dr. KHZ Mutakin. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah materi mengenai teori framing. Nah, dalam referensi yang saya temui, bahwa pengertian framing itu merupakan bagian dari strategi komunikasi media dan atau komunikasi jurnalistik. Pengertian praktisnya, teori framing adalah menyusun atau mengemas informasi tentang suatu peristiwa dengan misi membentukkan opini atau menggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa. Adapun pengertian pembingkaian teori framing secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Di sini ada contohnya, misalkan di kampung kita ada seseorang yang ingin mencalonkan sebagai kepala desa. Nah, misalnya si A, media massa itu menyorot, dia suka sekali kepada calon ini. Nah, maka media itu akan menonjolkan sisi positifnya agar si A ini terpilih. Nah, sebaliknya, sedangkan jika media anti si A, maka media tersebut akan berusaha mencari sisi negatif agar publik menilai aksi si A ini sebagai hal calon yang negatif. Jadi, ketika sebuah fakta yang ditunjukkan media, ketika media itu tidak menyukainya, maka akan di-frame, maka akan dibingkai. Nah, seperti itu contohnya. Di sini juga ada tokoh penemu teori framing. Salah satu tokoh penemu teori framing adalah Robert M. Eastman. Adalah salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Konsep mengenai framing ditulis dalam sebuah artikel untuk Journal of Political Communication. Konsep framing Eastman sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penemuan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain. Framing memberikan tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagaimana yang ditonjolkan oleh pembuat teks. Nah, itu menurut tokoh penemu dari teori framing. Nah, bahkan frame merujuk pada cara media dan penjaga pintu gerbang. Media atau media gatekeeper mengatur dan menyajikan berbagai peristiwa serta isu-isu yang mereka liput. Frame juga merujuk pada cara halayak menafsirkan apa yang disajikan oleh media. Frames merupakan gagasan abstrak yang berfungsi untuk mengatur atau menyusun makna sosial, seperti yang tadi saya contohkan. Nah, frames mempengaruhi persepsi halayak terhadap berita. Framing tidak hanya mengatakan apa yang harus dipikirkan, melainkan bagaimana memikirkan hal tersebut. Jadi, ketika sebuah isu itu dipikirkan, nah, bahwa frame akan mulai bagaimana memikirkan hal tersebut. Dan di sini juga ada mengenai struktur. Nah, struktur frame terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada struktur sintaksis, yang kedua ada struktur skrip, ketiga ada struktur tematik, dan yang terakhir ada struktur retoris. Sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kesimpulannya adalah suatu ide yang dihubungkan dengan elemen-elemen yang berbeda dalam teks, setiap kutipan sumber, latar, informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu.
Dalam teks keseluruhan, prime ini berhubung dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat atada yang dimunculkan dalam teks. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.